kan agent ya, saya kan butuh agent ya. Kalau bisa di closing dulu, mending closing dulu deh ya. Masalah dia nanti jadi agent produksi atau enggak, orang itu kualitas bagus tapi jalan. Nah, singkat cerita, setelah KWW tanya ya, saya jelaskan masalah lalu saya yang dari saya punya kemampuan, gak punya kemampuan, harga diri rasanya hilang karena saudara papa hilang, gak tahu kemana semua. Saya cerita seperti itu. Akhirnya KWW cukup merasakan saat itu, dan KWW mengatakan, Edi kenapa kamu gak jadi agent ya? Dan saat itu dia gak menerangkan tentang bisnisnya teman-teman, karena dia tahu bagaimana sosok saya saat itu. Sosok saya saat itu sangatlah angkuh ya. Jadi kalau ngomong saat itu kepalanya gini dan gak 5 derajat gini ya, seperti itu ya. Padahal gajinya virus sampai 5 juta lebih sedikit ya di Niko ya. Iya, sombong gitu ya. Jadi saya kalau ketemu teman-teman karyawan yang kadang mau tak BOP, tak rekrut gitu ya, masih berjuaji gitu, saya ingat saya dulu ya. Gak apa-apa. Nah, singkat cerita, Joe mengatakan, Edi, dia gak ngomong bisnis ya, karena kan income saya naik 100% terus. Jadi teman-teman, kalian tidak harus menghantam dari sisi bisnisnya ya. Kowe minta dia hantamnya pelan-pelan, dia ngomong, mungkin dia ada penampilan saya ya, kamu mau gak dapat uang jajan tambahan? Ya mau sih kok, kerja insurans ini enak loh. Koko ini ya, anak 3 sekolah internasional. Apa sekolah internasional? Ya sekolah bahasa Inggrisan itu loh. Oh ya. Dan itu semua duitnya cuma dari Prudential. Tak lihat. Ya mungkin juga ya, pantas mobilnya besok gitu ya. Ya, oh ya benar juga ya. Terus kok, ya kamu belajar tentang insurans. Karena kalau kamu belajar tentang insurans, pertama, dia kan tahu saya orang pintar, saya orang suka belajar. Oh saya bukan pintar, saya rajin aja, saya suka belajar. Kalau kamu belajar, kamu nggak ditipu sama asuransi lain, asuransi agent lain, ya. Kamu nggak ditipu sama agent. Jadi kalau ada agent mau ngadeli, kamu nggak bisa karena kamu adalah seorang agent. Dan yang kedua, ketika kamu menjadi seorang agent, kamu punya suatu income, ya, di mana gajimu dari umpama simpanan untuk masa depanmu, jajan-jajanmu di mall dan sebagainya, pakaian uang dari Prudential. Hanya simpel seperti itu saya masuk, ya. Sometimes ketika Anda mau merekrut seseorang dengan kualitas bibit yang bagus, Anda tidak harus otot-ototan sampai busa-busaan mulutnya ya untuk menjelaskan tentang suatu sistem BOP. Ya, di Prudential kita punya banyak sisi yang bisa dimasuki ke dalam seseorang. Ya, ada yang mau BOP uangnya, ada yang mau suatu penghargaannya, penghargaan itu masuk orang itu loh ya. Terus ada yang mau sangat dihargai, jadi kalau di atas panggung closing kayak ya Ibu Widya, Pak siapa tadi, tanda tangan, ya kan ada orang yang sangat butuh dihargai sekali kan. Ada juga orang yang sangat suka beramal, karena insuransi kan kita bantu orang. Banyaklah faktor yang bisa kalian jual dari bisnis asuransi ini. Ya, saat itu saya tidak melihat sisi uang karena saya disalurkan sebagai pengganti direktur saya, katanya ya. Jadi teman-teman yang masih di, kamu nanti tak jadi penggantiku ya, tidak itu bullshit ya. Bullshit ya teman-teman. Ya, oke. Jadi singkat cerita, saya memulai karir di Prudential saya, ya. Gaji di Prudential saya pada saat pertama adalah 0. Ya iyalah ya, mana ada agent yang digaji ya. Nah, saya masuk ke Prudential dan saya mulai aktif benar-benar teman-teman. Jadi saya cukup dipakai, bukan cukup dipakai, saya memang dipakai sebagai salah satu kaki dari KWW saat dia naik promosi unit manager. Ya, saat dia naik promosi unit manager di bulan Desember 2012, ya saya dapat income kurang lebih 700.000. Bagi saya 700.000 untuk jajan oke. Cukup ya, cukup ya. Jadi saya sudah nggak mulai prospek, nggak mulai prospek ya, itu juga enggak ya. Satu-satunya yang saya suka dari Prudential saat saya masih menjadi seorang part timer adalah saya suka acara ini. Saya suka acara M2 M3 karena acara ini memotivasi ya. Acara ini memotivasi. Jadi saat saya datang, halo Edi, saya disebut sebagai artis Korea. Mungkin karena rambut saya itu poni gitu loh, poni kayak poni Korea gitu ya. Ya, halo Edi, disapa dengan ramah oleh sesama rekan agensi ya. Wih rasanya kok saya kayak disambut ya. Terus ada pembicara semangat gitu ya. Wih rasanya kok semangat ya. Jadi saya merasa saya menjadi manusia kembali. Karena di tempat kantor saya sudah cerita ya, saya orang yang sangat jahat. Seperti itu, jadi orang mau ngomong sama saya pun hati-hati, takutnya nanti saya sampaikan kemana-mana, seperti itu. Nah, jadi saya suka acara M2 M3 karena acara itu memberikan motivasi positif ke dalam diri saya, yang menjadikan saya masih seorang manusia, seperti itu. Dan yang kedua adalah yang saya dapatkan saat itu ya cuma uang jajan aja, gitu. Jadi begitu teman-teman yang merekrut, hati-hati dengan mindset awal di Prudential ya. Ya, jadi ini yang harus diperbaiki. Untungnya
saat itu saya mengalami suatu peristiwa yang sangat penting di sini ya. Saya mengalami peristiwa penting di sini. Di peristiwa penting itu, belum, ini dulu ya. Nah, jadi ini saya anggapkan cuma uang jajan, 700.000 uang jajan kan cukup ya, mari. Saya nggak produksi lagi saat itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang agentnya mungkin produksi terus tak harus ditanya lagi, dekati lagi, ya. Untungnya PWW terus mendekati saya, termasuk CR nih saat itu ya, mendekati saya dan saat itu saya ingat dengan jelas saya datang suatu acara super bisnis kelas ya, seperti yang tempat Pak Kanto berikan di agensi saya. Terima kasih banyak Pak Kanto. Nah, di saat itu ada seorang pembicara, saya ini lupa namanya siapa, tapi pekerjaannya saat itu sebagai supervisor peternakan ayam. Ada yang ingat gak? Ada yang ingat ya, supervisor peternakan ayam. Soleh. Hah? Pak Soleh. Oh ya, mungkin Pak Soleh ya. Saya lupa namanya siapa. Pokoknya Pak Soleh pas itu dia menceritakan ini, income-nya seperti ini, tapi begitu dia mau izin cuti hanya untuk apa? Habis bulan melahirkan merit mau bulan madu aja nggak bisa, masih harus pindah-pindah. Dan saat itu saya mikir, oh ya nasibmu Pak Soleh, aku nggak mungkin kayak gitu ya kan? Dia masih sombong seperti itu. Tapi saya ingat dengan jelas bagaimana dia menuliskan perbandingan income. Jadi teman-teman di saat ini, teman-teman yang karyawan ya, kalau kalian mengalami kejadian seperti saya ingat ya, di pernah cerita ini kan ya. Ya, nah di bulan Desember ini adalah titik baliknya. Ya, ini titik baliknya hidup saya. Saya sangat stres, dimana ketika tiba-tiba saya dipindahkan ke suatu divisi. Ya, seorang manajer itu hendak resign. Kerjanya sudah kurang lebih almostly 10 years, 10 tahun. Ya, gajinya rekeningnya bukan satu, tapi pakai 2 rekening untuk menghindari pajak. Jadi kebayang gajinya sangat besar, tapi dia mau resign. Dan orang manajer itu adalah dulu yang menginterview saya, ya. Dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan dia, karena orang baru datang keluar, orang baru datang keluar. Akhirnya saya lah yang dipanggil untuk menggantikan dia. Awalnya saya tidak mau karena dia itu manajer produksi, tangan kanan di bidang produksi kan ada produksi, marketing. Jadi direktur saya punya 2 tangan ya, tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan itu manajer produksi, tangan kirinya adalah manajer marketing. Saya maunya dari sisi manajer marketing, tapi karena perusahaan butuhnya dari sisi produksi, mau saya harus bantu. Ya, saya bertanggung jawab untuk produksi mesin yang ribuan ton. Ya, mesinnya ribuan ton itu saya tanggung jawab loh. Saya kalau nggak tanda tangan itu mesin nggak jalan. Bayang ya, masih anak seusia saya, ya saat itu saya masih usia berapa ya? Saya lupa usia berapa ya. Ya, pokoknya saat itu, pokoknya stres banget lah ya. Kira-kira ya, menurut teman-teman, kalau saya dipindahkan gitu, gaji saya naik jadi berapa dari 9 juta? Berapa Pak? 20. Hah? 20 lebih. Ada yang lebih tinggi dari 20? 50. Aduh, saya bukan barang jualan kok. Ya, maksud saya gini, ya 20-50 ya, nggak dinaikkan kok. Saya nggak dinaikkan, ya, saya nggak dinaikkan sama sekali. Bahkan gaji saya diturunkan jadi 5,5 juta. Ya, karena persentase dari komisi saya dibuang, ya, persentase dari komisi saya dibuang dan dikatakan akan dimasukkan ke gaji pokok saya. Ya, tapi sampai saya sudah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sama sekali semuanya tidak diperhatikan. Ya, mungkin saya merasa saya di bidang marketing ada suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Ya, tiba-tiba ada suara saya sedih karena saat itu saya sangat sedih sekali. Ya, saya merasa yang dari sangat tinggi kepalanya dapat, tiba-tiba ini malu gitu ya, malu. Akhirnya saya mengajukan resign. Saya mengajukan resign, terus seperti sharingnya Pak Santoso ya tadi di kantor saya, ketika saya mengajukan resign, saya kira saya akan langsung dikasih keluar. Ternyata enggak, saya ditahan sampai 6 bulan. Jadi sampai Oktober ini saya baru ditahan. Ya, jadi saya mengajukan resign dari bulan April, saya ditahan 6 bulan. Ya, pengganti saya itu 3 orang. Satu bapak-bapak umur 40, manajer accounting dari Jakarta. Satu lagi lulusan S2 Teknik Kimia Taiwan. Satu lagi guru SMA Petra. Di total gaji 3 orang ini mungkin hampir 30 juta. Tapi dia berani bayar 30 juta demi menghilangkan saya. Ya, sudah gitu saya masih harus ditahan 6 bulan. Ya, bayangkan ya, seakan-akan saya ini adalah penjahat yang luar biasa. Lebih baik, kayak kata sinetron ya, enak aja kamu langsung mati, kamu tak siksa pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya disiksa pelan-pelan teman-teman. Dan saat itu saya seperti itu sampai petir, duar gitu ya. Omongannya Bapak, siapa Soleh ya. Ya, omongan Bapak Soleh itu saya teringat kembali kepada saya. Jadi ingat teman-teman ya,
sorry ya teman-teman yang karyawan ya, apapun kita maksudnya bu ya ya kita tidak memiliki apa-apa ketika kita sebagai karyawan ya, apapun yang kita kerjakan semuanya milik perusahaan ya. Toh kalau nggak berhenti lebih cepat suatu saat Anda pensiun kok. Di pensiun kan gaji Anda juga rendah, tapi di saat pensiun kan pengeluaran terus terjadi, karena terus naik ya kan. Untungnya saya sudah pensiunan secara dini ya. Di saat seperti itu saya sudah mulai aktif di Prudential ya. Kata mama saya, untungnya saya keluar itu tidak dengan cara yang tidak terhormat loh. Direktur saya itu sampai, saya kan sempat ngomong ya. Jadi meskipun rapi seperti ini tampaknya baik, saya juga ngomong ya. Jadi saya ngomongnya seperti ini. Pada saat itu saya sempat bolos-bolosan. Satu hari masuk, satu hari tidak masuk. Satu hari masuk, satu hari tidak masuk. Sehingga produksi itu cukup kacau semua ya. Pengganti saya sampai lingkungan gitu ya. BBM saya tak tarikan semua ya, kayak gitu ya. Satu hari masuk, satu hari tidak masuk, satu hari masuk, satu hari tidak masuk. Langsung saya dipanggil sama direktur saya panggil Paci usia 50 lebih itu loh ya. Dia mengelus-ngelus topas ya, batu permata yang dia pakai saat itu di tangannya adalah topas ya. Topas itu kayak berlian tapi warnanya kuning ya. Terus dia memakai anting yang dari warna zamrud ya. Dia pencinta mata dan berlian ya. Berliannya dilus-lus gini ya. Tapi meskipun dilus-lus itu tidak semua seperti dengan berikutnya yang sudah ada ya, masih cantik kayak saya ya. Saat itu berliannya nyantol di sana penting kayak itu ya, cantik ya. Dia bilang, Di, saya telah memperlakukan kamu dengan sangat spesial ya. Tolong kamu keluar dengan baik-baik, jangan mempermalukan saya dengan cara seperti ini. Saya bilang, saya kan gak mau ngetet-ngetetan ya, daripada motor-motoran sama dia nanti dia jantungan gimana ya, saya dituntut nanti ya. Itu akhirnya saya cuma iya aja. Nah teman-teman, di saat Anda menabrak satu dinding, dan ketika dinding ini mengatakan Anda tidak boleh seperti ini, ketika saya mencoba bolos, karena pada saat bolos kan saya kanvas ya, saya kanvas dan direktur saya marahi saya, bukan berarti saya mati jalan ya. Apa yang saya lakukan? Saya masuk kerja, tapi saat masuk kerja saya hanya absen ya. Begitu absen, saya bawa map Prudential, saya keliling pabrik, saya prospek orang pabrik. Iya, jadi ada saya mengacau pabrik malah. Ya, kan dia bilang jangan bolos. Kalau jangan bolos, ya udah saya ngacau pabrik gitu ya, saya prospek orang pabrik. Gak masalah kan? Telepon kantor saya pakai untuk ini, buat janji ketemu malam hari. Ya kalau kalian nekat ya terserah, tapi saya nekat saat itu ya. Karena kalau dia marah saya kan bilang 3,5 juta aku lebih kok dari telepon. Karena kan dia nyuri gaji saya 3,5 juta, janjinya 3 juta kan, hilang kan. Dia nggak berani ngomong gaji sama saya, dia nggak berani. Ya dari situ ingat ya teman-teman, tidak ada plan A, kita punya plan B ya. Alfabet punya huruf dari A sampai Z. Ketika Anda nggak bisa A, pilih B, C, D, E sampai Z ya. Harus pandai-pandai putar otak, jangan tatap satu dikuatapi terus jebol ini kepala ya. Seperti itu. Nah, jadi singkat cerita, saya terus melakukan hal tersebut. Mama saya bilang, Di, Suparma ini kan pabrik kertas yang cukup besar dan bernama ya. Saya disuruh melamar ke Ciwi Kimia ya. Ciwi Kimia tahu ya? Ciwi Kimia, ya saat itu Ciwi Kimia. Saya juga dapat sertifikat kerja yang sangat bagus. Dalam kerja 2 tahun saya angkat sebagai SPV, apa semua ada pertanyaan. Jadi mungkin direktur saya juga kasihan sama saya, mungkin dia juga merasa bersalah. Dia setiap kali dia lewat tapi dia gini ya, mungkin dia juga merasa bersalah. Akhirnya saya dikasih sertifikat ya. Saya berjuang sedemikian rupanya teman-teman. Dan ketika itu terjadi di Oktober 2013, saya resign kan, gaji saya cuma 2 juta. Di Prudential income saya, komisi saya cuma 2 juta. Ya, bagi yang suka mengatakan mungkin ini bukan jalanku gitu ya. Aduh aku sudah kerja, aku mau bela di Prudential cuma 2 juta, mungkin ini bukan jalanku, mungkin aku harus ngelamar ke Ciwi Kimia atau kemana gitu. Ya, ingat teman-teman, saat kalian sudah mengatakan sesuatu hal, kalian harus percaya itu dengan pasti. Ya, nah untuk teman-temannya karyawan, kondisinya udah menatap yang sana ya. Ya, jadi gini, saya punya prinsip. Saya makan apa, dia makan apa, dia makan apa, semuanya pasti bisa. Ya, ketika Anda mau membandingkan sesuatu, Anda harus membandingkan dengan orang yang sukses. Jangan membandingkan dengan orang gagal. Ketika Anda membandingkan dengan orang gagal, ya Anda juga jadinya cuma mundur-munduran toh. Ya, ketika Anda membandingkan dengan gagal, itu hanya boleh dalam satu kondisi. Ketika Anda mau bersyukur. Ya, waduh,
untung rek hari ini aku bisa makan ini. Coba lihat orang itu dia kayak gitu. Untuk bersyukur toh ya. Tapi ketika kalian mau berjuang, kalian harus melihat orang yang di atas kalian, ya. Kalian harus melihat orang itu sukses. Dia makan nasi 2 kaki, riasannya seperti orang biasa ya. Tidak makan kemenyan, kakinya nggak melayang ya. Maksudnya manusia biasa, dia bisa sukses ya kan. Dan saya membandingkan 10 tahun. Ya, 10 tahun manajer yang mau resign itu hartanya cuma 1 apartemen dan 1 mobil warna pink Karimun. Ya, hanya itu aja. Saya membandingkan dengan sosok JE saya, ya. Sosok JE saya, wah, bagus dari atas ke bawah gitu ya. Mobilnya saat itu sudah BMW Ibu Erlina ya. Berliannya sangat besar batunya, ya kan? Dan sosoknya sangat ramah, ya kan? Ya, saya membandingkan kalau saya kerja 10 tahun lagi, misalnya kalaupun saat itu saya mau berani mati-matian untuk demi pabrik yang melakukan hal ini ke saya, mungkin 10 tahun lagi saya juga bakal seperti dia kok. Paling banter cuma punya apartemen, 1 mobil Karimun pink, ya kan? Tapi kalau saya mati-matian, saya akan seperti Ibu Erlina yang saya memiliki BMW, saya punya cincin berlian, saya punya rumah yang besar seperti itu, ya. Maksudnya memiliki kekayaannya ya, bukan saya jadi seperti Ibu Erlina yang punya rambut panjang ya. Gitu ya. Gawat ya Pak Kardona. Ya, bukan seperti itu. Nah, jadi kan gitu loh. Ya teman-teman ya, prinsipnya di saat sedang berjuang itu harus melihat orang yang sukses. Ya, ingat itu, hati-hati banget teman-teman. Mama saya bilang, bayangkan ya, mama saya bilang, kamu jangan kerja asuransi, pergilah ke kimia. Koko saya yang mantan agent gagal yang bahkan tak ngerti Prumet seperti Purwa S, ya bilang, kamu ditipu leadermu, ya kan? Leaderku datang ke rumah, habis pulang, tak pakai sandal leadermu. Bayangkan, kalau Anda jadi saya, apakah Anda akan mundur? Ya kan? Anda yang harus percaya pada keyakinan diri Anda sendiri, ya. Anda yang harus percaya, ya. Karena ketika saya melakukan itu, ketika saya sedang mengajukan surat resign saya sudah berdoa. Ketika itu ada satu malam saya benar-benar gak bisa tidur. Ya saat itu malam dimana ketika puncak saya mopong, tapi sudah menyentuh batas hati saya. Maksudnya, waduh aku mopong kayak gini, rasanya kok ejek gak sopane, kayak gitu kan. Saya stres banget, saya gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur. Di bantal, saya sudah bolak-balik kepala gini kayak ikan digoreng, mungkin sudah hampir 2 jam. Bisa tidur sama sekali. Dan yang ada saya semakin stres, dan saya memutuskan untuk berdoa. Saya berdoa di pojok kamar saya, tapi tidak terlalu pojok, mungkin di posisi seperti ini. Saya merungkuk dan saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya bertanya apa jalan yang harus saya lakukan saat ini. Dan saya mendengarkan suaranya saat itu, ya. Dan suaranya, saya bertanya apa yang harus saya pilih. Lakukan apa yang sesuai dengan hatimu, yang dijawab, ya. Dan yang kedua, apa yang harus saya cintai sesuai dengan hati saya. Saya nggak mungkin melakukan kerjaan nama saya. Saya cuma punya 1 Prudential dan 1 Suparna. Ya lakukannya sesuai dengan hati. Prudential ya, jawaban dari Tuhan adalah satu mengatakan, ya lakukanlah dengan sepenuh hatimu dan penuh dengan tanggung jawab. Ketika saya selesai berdoa, rasanya itu ya kayak ini kena minyak angin gitu loh, hangat semua ya. Hangat semua, terus kepala ini kayak ada misalnya ada kondenya harus dibuang gitu ya, langsung gak berat kepalanya ya. Mungkin ibu-ibu yang tahu kartinian yang pakai konde gitu ya, langsung sekoenteng, langsung saya tidur saat itu juga. Itu yang membuat saya percaya. Bayangkan teman-teman ya, kalau saat itu kalian sudah pernah mendengar hal seperti itu, maksudnya, oh aku pernah dibisiki, aku mesti di Prudential, tapi begitu di Prudential income-ku cuma 2 juta kok. Aku bilang mati-matian tapi hasilku 2 juta. Mungkin ini bukan jalanku, mungkin nyata dengar itu suara yang lain. Ya, ingat ya teman-teman ya, begitu banyak faktor yang akan mendistract kalian, ya, menghindarkan kalian dari tujuan utama ketika kalian berada di Prudential. Ya, ketika kalian sudah yakin dengan Prudential, kalian harus terus jalan. Ya, Prudential itu loh, ibaratnya tambang emas ya, tambang minyak ya, yang cara menggalinya itu banyak orang yang belum tahu. Tapi kalian nggak usah pusing-pusing ya, apa cara menggalinya. Cara menggalinya itu ikutono leader-leadernya kalian, ya. Leader kalian sudah tahu bagaimana cara menggali tambang emas tersebut, ya. Tinggal kalian hargai aja, ikuti sistem M2, M3, terus rajin konsultasi ya, jadi jangan sampai leader itu yang ngejar kalian. Kalau saya dulu, saya sampai ngejar PWW sampai tengah malam, rumahnya jam 12, saya pun juga masih kejar dia, ya. Jangankan PWW sampai leader lain tak kejari kabeh seperti itu, ya. Jadi saya orang yang sangat aktif mengejar leader, ya kan. Karena sebelumnya teman-teman agent ya,
leader tanpa kita dia masih bisa jualan ya. Bahkan kalaupun dia jualan dia dapat komisi jauh lebih besar ya. Komisi 100,5 plus overriding dia dapat semua. Tapi ketika dia mengajari kita, dia cuma dapat overriding jauh lebih kecil. Ya kan? Jadi sebetulnya ketika leader mengajari kita, kita harus benar-benar very grateful, sangat bersyukur karena dia kasih waktu untuk mengajari kita. Gitu loh ya. Nah, ya itu ya teman-teman ya, tepuk tangan untuk leader kalian masing-masing. Dari sana saya terus belajar ya, saya nggak ngereken omongan koko saya karena koko saya izin gagal. Apa yang Anda harapkan dari seseorang yang gagal? Terus orang yang gagal hanya akan mengatakan hal yang negatif. Benar ya? Jadi jangan dengar omongan orang gagal. Saya terus berjuang. Bisa bulan Oktober, EPI pribadi saya cuma baru 40 juta. Edi mau naik apa? Mau naik UM kok. Kok langsung gitu mati kok. Ada EPI resign, cek 40 juta EPI mau naik UM. Iso enggak? Kaki yang cuma orang direkrut terus buka pribadi sendiri gitu loh. Jadi 7, 8, 10 juta EPI ya. Tapi tidak ada yang namanya miracle ya, tidak ada yang mustahil ya, miracle always happen ya. Saat mengisi formulir unit manager di kantor saya adalah UM yang posisinya dengan omset pribadi paling rendah kedua dari 10 orang ya, dari 10 orang ya. Di saat berjuang di bulan November ya teman-teman, omset saya sudah tutup 188 juta rupiah ya. Bisa loh, Oktober, November bisa loh 188 ya. Di saat semakin kritis, itulah kualitas diri kalian akan diketahui ya. Di saat itu, dari 10 orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi UM, terbentuklah kubu-kubu ya. Kubu yang positif dan kubu yang negatif ya. Bukan berarti kubunya pakai bawa bendera positif negatif, ini bukan ya. Ya, mereka ngomong sendiri. Aku barusan ketemu dengan seorang trainer di Prasa BRI, saya nggak nyebut namanya ya. Trainer itu mengatakan, nggak usah pusing-pusing jadi UM, yang penting kantongnya ini loh ditebelin ya kan. Kamu jadi UM itu nanti harus treat agent lah, apalah semacam itu gitu kan. Terus orang itu pulang ke kantor agensi dan dia mengatakan kepada calon-calon promosi, nggak usah pusing-pusing jadi UM. Saya barusan dapat pencerahan. Kita nggak usah pusing-pusing jadi UM ya. Jadi UM itu nanti aja. Kalau kakinya sudah kuat, apalah dan apalah, ya kan? Padahal orang itu omsetnya saat saya 40 juta ya, dia sudah 150 juta loh. Saat Oktober awal saya 40 juta, dia sudah 150 juta. CNC-nya dia jauh lebih besar daripada saya, ya kan? Dia mengatakan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang juga menyerah akan lebih suka dengan yang menyerah juga. Jadi dia mendekati bapak tersebut, jadi agent yang menyerah tersebut gosip, ya aku ini capek ya, agentku gak ada yang jalan ya gini ya. Di saat seperti itu terjadi apa? Kalau memang teman Anda sudah tidak sejalan dan sevisi dengan Anda, putuskanlah dia ya. Ingat, 5 orang terdekat Anda menentukan 5 tahun ke depan Anda seperti apa ya. Saya kehilangan beberapa teman dari agensi saya yang maksudnya dulu mesti kumpul gitu ya, pada sama si agent ya. Tapi di saat titik kritis itu, saya bahkan memutuskan tidak mau chatting dan tatap muka dengan dia ya. Saya nggak mau sama sekali, saya tetap stay dengan orang-orang positif ya. Miracle is always happen ya. Dan buktinya di bulan Desember saya sudah bisa tutup promosi untuk unit manager teman-teman saat itu ya. Saya sudah bisa tutup promosi unit manager, meskipun promosi unit manager dengan omset yang dikatakan unit manager miskin ya. Unit manager miskin itu unit manager yang omsetnya cuma 300 juta pas-pasan. Saya 330 saat itu ya, 330. Dan teman-teman tak kasih tahu ya, mumpung ini masih bulan Mei, ingat ya, janganlah mencoba menjadi bibit negatif tersebut. Karena sekali bibit itu tertanam, itu akan melekat sepenuhnya di dalam diri Anda. Agent yang saat itu mengatakan kepada teman-teman yang sedang berjuang menjadi seorang unit manager, mengatakan sudah nggak perlu ngejar UM, yang penting pentingin kantongnya aja. Hari ini sampai detik ini dia masih seorang agent, dan setiap tahun omsetnya selalu mendekati UM, tapi dia tidak mau promosi UM, selalu fail. Artinya apa? Itu telah menjadi pola pattern di dalam pikiran dia ya. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Ini bukan langsung Pak Gio kok. ya, seperti itu oke teman-teman ya. Nah, saya menjadi seorang UM. Ya, gak usah tepuk tangan soalnya UM saya benar-benar
UM ini tak patut ditiru ya. Saya pernah pada satu kali sesi sharing saya diprotes peserta karena mengatakan UM kere. Maaf ya, kenapa saya bilang UM kere? Maaf ya, kan saya sudah bilang saya tahun 2009 saya anggap 5 juta itu uangnya sangat kecil, ya kan? UM kere kan kurang lebih income-nya juga 5 juta, betul kan? Padahal Prudential tahun kemarin bagi komisi sampai 5,2 triliun. Bagi yang nggak tahu 5,2 triliun itu setara seperti ini. Ya, ini loh 5,2 triliun. Satu tahun Prudential bagi uang. Ambil nih ya. Yang berhasil ngambil 5,2 triliun ya. Pak Karto dapat tanya ya. Ada ya Pak ya. Nah, kenapa saya bilang saya UM carry? Saya cuma dapat 5 juta. 5 kali 12 saya cuma dapat 50 juta. Ya, repot. Ya, berapa nol di depan ini loh saya nggak dapat. Ya, jadi sadar diri teman-teman ya. Ketika Anda, ya ini juga saya sempat pada UM saya. Ya, ketika Anda berasal di perusahaan yang kecil, Anda berada di perusahaan yang kecil ya teman-teman ya, yang karyawannya cuma 10, Anda dihargai 5 juta, oh ya enggak gitu loh, karena itu perusahaan kecil ya. Tapi ketika Anda sudah berada di Prudential dengan perusahaan yang skala bisnisnya internasional sangat luar biasa besar dan berani membagikan uang sampai 5,2 triliun, Anda cuma ambil 5 juta. Ya, ngerti sendiri ya. Jadi ingat teman-teman, Anda telah masuk ke kolam yang sangat besar. Ya, di kolam yang sangat besar ini pelet ikannya banyak. Ya, banyak yang makan sampai akhirnya gemuk. Bukan badannya, asetnya banyak. Ya, itu loh Prudential kasih peletnya buat kita ikan tuh makan, gitu loh ya. Tapi kita kok cuma ngambil sedikit. Ya, ingat ya teman-teman, peluang instrumen sangat besar. Ya, ketika tahun 2014 menuju ke ini kan 2013 ya. Nah, 2014 ya. Nah, di tahun 2014 Januari 2014 ini ekonomi saat itu masih bagus ya. Ekonomi saat itu masih bagus ya. Jadi di Januari 2014 sampai Desember 2014 saya bisa promosi SUM. Saya promosikan 2 UM. Total omset grup saya 1,19 miliar. Ya kan? Di saat ini ya, mungkin ekonomi masih baik. Mungkin ekonomi katanya masih baik ya. Tapi teman-teman, di saat ingat kita skip dulu ya. Soalnya saya mau cerita ini loh. Di saat Januari 2015 sampai Desember 2015, total omset grup saya, maksudnya plus UMR saya, bahkan meningkat jadi kurang lebih 1,29 miliar. Ya, naik loh. Ketika saya bertemu dengan nasabah saya, pasar atom lah, bisnis ini, bisnis itu, ya tahun lalu kita banyak dengar orang bisnisnya bangkrut dan sebagainya. Ya apa sih asuransi? Sepi nggak asuransi? Enggak tuh, enggak tuh ya. Tapi kepalanya tetap nutup ya, gini solo ya, mau tidak semua. Kalau gitu ya. Ya, saya masih bisa 1,29 miliar teman-teman. Saya dan UM saya kerjasama semua. Ya, jadi bisnis asuransi itu bisnis yang masih peluangnya sangat besar teman-teman ya. Saya yakin Pak Karlo pasti sudah pernah cerita, leader-leader kalian pasti juga sudah pernah cerita. Saya paling suka di majalah Investor yang menuliskan di tahun 2014 persentase masyarakat Indonesia yang memiliki insurans baru 5,99%. Ya, jadi peluangnya masih sangat besar. Pasarnya pasar basah. Ya, karena pasar basah makanya kalian dibayar komisinya tinggi sekali. Seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya saya kembali lagi flashback ke perjuangan 2014 saya. Nah, mungkin saya bukan seorang seller yang kuat seperti Om Franky ya, atau Bos Santoso yang startup ya. Saya penjualannya biasa-biasa aja ya. Karena itu saya sadar diri saya orangnya seperti apa. Saya adalah orang yang harus cepat-cepat membangun tim saya. Karena kalau saya nggak cepat-cepat membangun tim saya bisa mati suatu saat. That's why kenapa saya harus cepat-cepat naik UM ya. Dan ketika naik UM ya, saya masih naik sepeda motor butut teman-teman ya, sepeda motor butut yang body sepeda motornya itu sudah merepeti KB ya. Kalau kena tanjakan polisi itu ya, sampai boyok saya ini sakit gitu ya, sakit gitu ya. Untungnya saya yoga jadi kembali bagus lagi. Kalau nggak saya kiropraktik pakai kayak sapu gini ya, seperti itu. Nah, kok bisa kamu dapat 2 orang UM ya kan? 2 orang UM saya ini, 1 UM ini adalah nasabah saya ya, nasabah saya. Di
Dia tidak melihat bagaimana harta kekayaan saya pada saat itu, tapi yang dia lihat adalah sosok saya yang bertanggung jawab. Jadi ceritanya gini, saya punya agent, katakanlah namanya Bunga, ya. Bunga punya salah satu UM saya, ya. Bunga ini teman baiknya UM saya ini, ya. Tapi begitu closing, Bunga tidak menjadi agent yang bertanggung jawab, seperti itu. Untungnya UM saya ini orangnya juga orang pintar, ya. Dia minta kartu nama saya. Tiba-tiba suatu hari UM saya telepon saya marah-marah. Saya kaget kok dimarahi, ya kan? Saya kan anak baik-baik, ya. Kenapa saya dimarahi? Nah, saya bingung sekali dan dia mengatakan, agentmu Bunga itu tidak bertanggung jawab. Cuma gara-gara gak ngurusi SKPR, gak nganter ke buku polis. Heran ya, cuma kayak gitu gak diurus no. Saya begitu datang, tapi sebelum datang saya sudah packing kepada agent saya Bunga. Sebetulnya temanmu itu orang seperti apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, dalam diri seseorang itu pasti ada sesuatu nilainya, ya. Entah nilainya bagus, buruk, sedang atau seperti apa, itu yang saya selalu berusaha mencari tahu. Kalau saya bisa tahu, saya pasti akan tahu, ya. Kalau istilahnya ibu-ibu gosip dulu, ya, seperti itu. Jadi saya gosip dulu tentang calon nasabah yang akan saya tanggung jawab ini, ya. Ternyata nasabah saya ini orangnya itu ketoknya gak gitu loh, ya. Ketoknya gemuk terus gitu. Terus gak cocok lah untuk sosok seorang leader buat saya. Tapi ketika saya bertanya dengan agent saya, katakanlah namanya Bunga itu, ternyata dia adalah seorang mantan manajer yang luar biasa, yang bla 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 bla. Kamu jangan ada penampilannya sekarang gini dan gini, ya. Jadi ketika datang saya sudah tahu saya harus mengapakan orang ini, ya. Saya datang meskipun saya naik sepeda motor, saya tapi tetap berpakaian rapi, ya. Teman-teman yang naik sepeda motor, meskipun masih naik sepeda motor, pakaiannya tetap harus rapi. Usahakan jangan kepet-kepet bawa sepeda motor, bawa ringan, ya. Jadi meskipun bau ya pakai parfum lah ya. Tapi hati-hati jangan sampai parfum yang bercampur keringat bikin muntah. Ya hati-hati ya parfumnya ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika saya datang, saya langsung bertemu dengan UM saya membantu menguruskan semuanya sampai selesai. Ketika saya menguruskan sampai selesai, saya langsung menuju ke sistem bisnisnya. Ya. Awalnya saat menuju sistem bisnisnya, dia orangnya ragu-ragu. Saya tahu di balik keraguan-raguannya, dia memiliki sosok yang luar biasa sebagai seorang mantan manajer produk kecantikan yang sekarang masih ada di GM dan PP, ya, sama PTC juga ada, ya. Dia adalah manajer yang luar biasa, cuma dia memutuskan untuk resign karena suatu hal, ya kan. Nah akhirnya dari situ saya mencoba merekrutnya dan hanya karena sungkan sama saya, ya, hanya karena sungkan sama saya, karena begitu dia kan tidak tahu saya ya, dia cuma pernah lihat saya sekali. Terus begitu datang dia tuh kayak katanya itu merasa bersalah gitu loh. Ya ampun anak ini ya masih kayak umurnya anakku, kok ya tak marah-marahi gitu ya. Naik sepeda motor mau hujan tapi kok dia masih sopan sama saya, masih tetap tersenyum. Ya ingat teman-temannya dimarahin nasabah tetap senyum ya, senyum untuk mendapatkan sesuatu ya. Ya kita ya Anda bukan menang ketika Anda menang adu mulut ya. Anda menang ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itulah baru ketika Anda menang ya. Ketika saat itu saya tetap senyum, terus itu saya langsung ini loh Bu, Ibu jadi agent aja, saya jadi agent itu juga karena gini kok. Oh gitu ya Mas Edi ya, oh iya ya Mas Edi. Ya udah Bu, ini tanda tangan aplikasi agent Bu, buku tabungannya mana Bu, KTP-nya mana Bu. Akhirnya hari itu saya urus dokumen dan saya ambil kembali aplikasi agent kembali ya. Itu adalah UM pertama saya. Dan UM kedua saya adalah teman saya yang masih saat itu SD, SMP, ya. Dia melihat perubahan signifikan yang terjadi pada diri saya, ya. Dimana perubahan signifikannya apa? Saya bisa membayari, ya. Jadi ingat teman-teman, saya ajak dia makan ke The Rock di Galaxy Mall dan saya bisa membayari. Dia kaget banget. Dia yang dulu gak ada apa-apa, sekarang bisa membayari kita dia dan calon istrinya saat itu makan, ya kan. Dan dia melihat bagaimana ini bicara dengan lebih sopan, dengan lebih santun. Ingat ya teman-teman, apapun image yang kalian sudah pernah, aduh temanku dulu merasa nganggep aku kayak gini deh, dulu temanku merasa nganggep aku kayak gini deh. Justru ketika kalian dicap dengan sangat jelek, itu yang justru harus kalian datangi orangnya. Karena ketika dia melihat perubahan yang luar biasa pada diri kalian, dia akan kaget setengah mati. Ya, UM saya yang kedua kaget setengah mati dengan perubahan saya, ya kan. Apalagi saat saya menunjukkan SPK bahwa saya sudah memesan Mobidio, ya, dia langsung masuk sebagai UM saya, padahal dia itu dokter gigi plus konsultan pajak. Jadi bukan orang pengangguran seperti itu, ya. Dan ketika itu akhirnya saya bisa promosi SUM. Dan ketika di bulan tahun kemarin mestinya saya kejar AM, tapi ya baru 1,29.
Terus saya juga promosi 1 UM lagi. 1 UM yang terbaru di sini ini adalah hasil dari kanvassing. Ketika saya merasa cocok dengan orang ini, saya jadikan dia agent saya. Ya, sebetulnya awalnya dia adalah nasabah saya. Saya dibandingkan Prudential, terus gitu yang suka cumi-cumi agent Prudential generali, ya kan? Terus gitu dibandingkan sama asuransi yang hijau, Manulife, ya kan? Ya, mestinya kan yang produknya kadang-kadang ngasih produk lebih besar kan generali, tapi dia tetap milih saya Prudential yang saat itu hasilnya pas-pasan semua, maksudnya benefitnya pas-pasan. Apa lagi yang dibeli dari saya? Dia melihat sosok saya, ya, melihat sosok Edi. Dia melihat sosok Edi seperti apa? Ketika Edi janjian jam 13, Edi akan datang jam 13 itu jam 1 siang ya teman-teman ya. Dan ketika Edi datang jam 1 siang, Edi akan tetap datang dengan sangat sopannya, seperti itu. Meskipun sang calon UM saya datangnya telat, ya. Dibandingkan dengan 2 perusahaan lain, yang agent 2 perusahaan lain yang janjiannya jam setengah 6, datangnya jam setengah 8 dan tidak mengatakan maaf sama sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi baik itu nasabah, baik itu calon agent Anda, menurut saya apa yang dibeli dari mereka itu adalah diri Anda sendiri ya. Bagaimana Anda membawa sosok Anda, apakah saya cocok untuk menjadi partner bisnis Anda, seperti itu. Saya bisa membimbing Anda seperti itu ya. Dan ini adalah 1 ini adalah 3 partner bisnis yang saya miliki hingga saat ini. Dan di tahun 2016 ini saya masih akan berjuang untuk mencapai promosi agency manager saya. Jadi mohon tanya sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Oh, tapi sebelum ini saya mau kasih 1 film ya. 1 film ya teman-teman ya. Jadi 1 film ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kita tentang bagaimana semestinya kita menjadi seorang agent insurance ya. Seperti ini yang terakhir. Jadi sesi penutupan ya teman-teman, rahasia selling saya. Jadi ini ceritanya film yang flashback ya. Ini di masa depan, nanti akan mundurnya seperti apa. Ini Prudential, rasanya tulisan Jepang deh.
아이를 보니 얼마나 눈물이 나는지. 저 결정했습니다. 이 세상 닿을 때까지 우리 아기 지켜주겠다고. 그리고 영원히 사랑하겠다고. 아이를 위해 기도해주세요. 프로덴셜에서의 짧은 만남은 제게 큰 사랑법을 가르쳐 주었습니다. Teman-teman, kita sudah melihat sendiri ya teman-teman ya. Mungkin ada yang sedikit bingung ya. Jadi saya ceritakan sedikit ya teman-teman ya. Tadi itu ceritanya, mamanya itu nyiapin polis semua anaknya. Ya, entah itu polisnya warisan atau apa saya tidak tahu, karena saya belum kuliah bahasa Jepang. Ya, Korea ya, wah itu kan mana ya? Katanya si papa itu meninggal, terus ketika di flashback anaknya kan lagi menerima warisan. Jadi si agent itu datang ketuk pintu. Apakah anda ini ayah anda meninggalkan peninggalan anda? Ya, dan ketika si anak itu sedang mendatangkan ahli warisnya itu, tiba-tiba ada seorang pria duduk di sebelahnya, terus duduk, terus anak ini dia duduk, ini kan papanya, gitu kan? Dan saat itu papanya sedang tanda tangan suatu polis asuransi dan kemudian dia tanda tangan polis asuransi. Terjemahan yang pernah saya tahu, dia mengatakan, anakku, saya tidak tahu saya bisa menemani hidupku ini sampai kapan. Tapi setidaknya dengan polisi ini tanggung jawab saya secara finansial dapat saya tanggung. Seperti itu, ya. Terus tiba-tiba dia menolong anaknya. Nah, itu yang agak serem. Itu yang agak melo ya, yang menyentuh hati ya. Dan anaknya menangis, dan dari situ mereka bisa bertahan. Jadi teman-teman, ketika kita bekerja sebagai jadi agent, kalian harus bangga. Pekerjaan kita dan pekerjaannya menjadi suatu rencana besar oleh Yang Maha Kuasa. Benar ya? Saya punya agent, nasabahnya sudah ada 30 ya. Dan agent saya dari 30 nasabahnya 3 orang sudah semua. Dalam 1 tahun ini sebagai agent, dia ketakutan sekali. Ketika dia mendengar nasabahnya yang ketiga meninggal, dia takut sampai dia bilang, ya, aku takut nasabahku si ketiga kalau saya meninggal hanya karena demam berdarah di usia 25. Aku takut, aku mau protek orang, aku gak berani. Aku sekarang pulang ke rumah, saya mandi hangat dan saya makan aja, saya mau langsung tidur, saya mau berdoa. Terus tak berani. Sampai dia, oh kamu harus bangga, gitu ya. Yang namanya hidup manusia tidak ada yang pernah tahu. Ya, ketika nasabahmu meninggal itu telah menjadi jalan yang dari Maha Kuasa. Tapi harus kamu bangga dengan sangat bangga bahwa kamu telah dipakai oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi utusannya dalam menyampaikan sisa kasih sayang terakhir pada orang yang dicintai. Ya, nasabahnya agent saya umurnya 25. Dia cuma 2 bersaudara. Terus papanya saya sudah ada, dia tinggal mamanya toh. Ya, kita bersama anak kan ingin kalau bisa berharap dari anak nanti ya, berharap dari anak. Dan dari 2 anaknya paling maksudnya paling sukses ya, anaknya yang terakhir ini. Bayangkan anaknya tiba-tiba meninggal, harus bergantung pada siapa itu misalnya. Untungnya anaknya telah membuatkan warisan senilai ratusan juta yang bisa dipakai untuk mamanya melanjutkan sisa hidupnya. Mungkin fungsi emosional tidak akan pernah bisa tersampaikan, fungsi kasih sayang dan sebagainya, tapi setiap fungsi secara ekonomi masih bisa kita sampaikan melalui police insurance seperti itu teman-teman. So you must be proud if you become an insurance agent ya. Seperti itu teman, kalian harus sangat bangga pada diri kalian bahwa kalian adalah agent asuransi ya. Kita harus menjadi agent asuransi yang membawa Indonesia ini pada suatu keadaan yang lebih sadar akan asuransi ya. Indonesia ini sudah trauma banget ya sama agent-agent yang apa, yang mungkin habis closing hilang ya, atau mungkin mengatur produk sampai nak udele gitu ya. Makanya teman-teman, kita harus mengatur segala sesuatu dengan yang terbaik. Karena ketika kita mengatur segala sesuatu yang terbaik, saya punya ilustrasi ya teman-teman. Ada seorang ayah, dia punya 3 orang anak ya. Seorang ayah tahu benar apa yang dilakukan anak-anaknya. Itu kalau ayah yang benar ya, saya ceritanya ini ayah yang benar ya. Ya, dia tahu 3 anak-anaknya ini siapa yang paling benar gitu ya. Nah, kenyataan anak yang paling benar ini adalah anak yang kedua ya. Otomatis kalau ada tanggung jawab yang lebih besar, apa-apa kan diserahkan ke anak yang kedua, timbang anak yang pertama dan ketiga. Seperti itu. Benar ya teman-teman? Sama. Kita di sini punya sesuatu Sang Pencipta yang di atas ya. Entah kita menyebutnya dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung agama yang kita punya ya. Tapi yang pasti Sang Pencipta akan selalu melihat kita, apakah kita telah menjadi sosok yang
Nah, ya, ketika kita menjadi sosok agent yang benar, percayalah, rezeki ya mau lama atau cepat ya, itu pasti akan datang teman-teman. Ya, mungkin minggu ini belum closing, tapi mau closing itu ya, kalau sudah Tuhan kasih izin, semuanya jatuh dengan sangat cepat teman-teman. Yes. Ya, saya bulan April kemarin saya stres teman-teman ya, bulan April kemarin tim saya nggak bergerak, saya pun nggak bergerak, cuma tambah 10 juta API ya. Tapi bulan Mei bulan Mei yang ini ya, bulan Mei ini minggu kemarin saya closing hampir sampai 100 juta API loh teman-teman ya. Jadi, kalian sudah melayakan diri kalian dengan sangat benar, percaya Tuhan itu pasti kasih rezekinya kepada kalian ya. Jadi ketika rezeki belum datang, kalian harus berpikir apakah saya sudah layak gitu loh. Belum layak apa yang saya perbaiki? Oh mungkin cara presentasi saya salah, kembali ke leader, kembali ke kelas. Oh mungkin cara handle bisnis saya, itu yang harus kalian pelajari. Tapi yang penting jadilah agent yang bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Jadi itu teman-teman ya. Itu satu. Selamat pagi. Ya. Ya. Speakernya luar biasa ya. Jadi tidak boleh dulu ya. Ya. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan. Ya. Siapa yang mau tanya? Tanya. Masih single atau sudah double? Boleh. Ayo, pertanyaan tentang bisnis Prudential. Ayo, terpukau semua, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya, Pak Franky dulu. Oke, untuk Pak Edi, itu kan sudah punya 2 UM, 1 UM dan 3 UM ya. Gimana cara maintenance agent dari Pak Edi sendiri untuk agent-agentnya? Apa yang Pak Edi harus lakukan sama agent-agentnya? Kok supaya bisa dapat 3 UM itu gimana sih? Oh, ya. Ya. Jadi maintenance yang saya lakukan, kalau saya ya, kebetulan saya tipe orang yang suka seleksi rekrut. Ya, saya akan merekrut orang yang kualitasnya sama seperti saya. Ya, saya tidak pernah sembarang rekrut. Ya, karena kalau sembarang rekrut, nanti kalau buat saya sih saya setengah mati, gitu lah ya. Kan ada kalanya kalian harus mengukur kekuatan diri kalian, ya. Saya bukan orang yang seperti baterai alkalin ya yang bisa jual terus kemana-mana. Saya sadar diri saya bukan orang diri seperti itu. Jadi saya harus melakukan seleksi rekrut. Seleksi rekrut minimal adalah ketika saya bertemu dengan orang tersebut dan saya berbicara, semuanya itu bisa nyambung, frekuensinya bisa sama, gitu loh. Frekuensinya sama. Ketika frekuensinya minimal sama, saya yakin orang ini minimal juga seperti saya. Jadi ketika saya memperlakukan dia, saya seperti memperlakukan diri saya sendiri. Seperti itu ya. Dan ada kalanya memang ada agent yang datang dengan sendirinya. Tidak semua seleksi rekrut saya berhasil. Ada kalanya saya merekrut ternyata bukan seperti yang saya bayangkan gitu ya. Ya, jadi maintenance yang saya lakukan adalah jujur saya jangan ditiru ya. Saya meeting unit sangat jarang. Ya, saya meeting unit sangat jarang. Mungkin gara-gara itu saya gagal